Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 198 ayat 1.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum kelima hingga ke-10. Begini bunyinya. Hukum kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 dan ayat 4. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 573 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 148, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, kita baca secara bergantian. Haleluya, puji Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon, buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1 dan ayat 2.
Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 655 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil di minggu ke-15 sesudah Trinitatis hari ini, dari surat Paulus ke jemaat Kolose, Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga.
sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Karena lebih 5 tahun yang lalu di gereja HKBP Jati Sampurna inilah kita memulai ibadah online ini pada tanggal 20 Maret 2020. Dan setelah itulah kita kembali lagi hari ini melakukan ibadah online ini di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, perikop yang saya baca tadi sering disebut himne Kristus. Karena kalimat-kalimatnya sangat puitis dan teologis. Dan perikop ini menjelaskan kepada kita siapakah Yesus. Walaupun Paulus menulis surat ini dari penjara, namun bila kita membaca semua surat-surat ini, surat inilah yang paling terang menderang menjelaskan siapakah Yesus. Pertanyaannya, mengapa itu perlu? Mengapa kita perlu mengenal siapakah Yesus? Karena waktu itu di jemaat Kolose muncul ajaran sesat, bidat Kolose namanya, yaitu dari orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang membingungkan jemaat. Karena mereka ini mengajarkan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya bila melakukan hukum Taurat. Sehingga mereka mewajibkan semua orang Kristen memelihara semua aturan tentang makanan, tentang minuman, tentang hari raya, dan lain sebagainya. Terutama tentang Yesus. Ajaran sesat ini mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Tetapi bagi mereka Yesus itu hanyalah manusia biasa yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Sehingga bagi mereka keberadaan Yesus itu sangat rendah. Karena ajaran inilah maka Epafras yang menjadi pendiri dan pimpinan jemaat di Kolose ini datang memberitahukannya kepada Paulus di penjara. Sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk memberikan ajaran yang benar sekaligus untuk meneguhkan iman percaya jemaat Kolose kepada Yesus. Saudaraku, di perikop inilah Paulus menjelaskan siapakah Yesus. Sehingga menjadi sangat jelaslah keunggulan Yesus itu dari manusia, dari ilah-ilah lain, dan dari juru selamat yang lain. Dan kita tahu saudaraku, pengenalan yang jelas akan Yesus itu akan memperkuat iman percaya kita. Itu akan mendorong kita semakin dekat dengan Yesus. Itu akan mendorong kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Itu akan mendorong kita melakukan kehendak Yesus. Dan itu mendorong kita untuk mau melayani Yesus. Karena itu saudaraku, mari kita telah lebih dalam siapakah Yesus itu. Yang pertama dikatakan di ayat 15a bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak bisa dilihat mata manusia, di dalam Yesus menjadi bisa terlihat oleh mata manusia. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, 100% Allah. Bukan hanya seperti foto, bukan seperti bayangan atau patungnya Allah, tidak. Tetapi hakikat Yesus sama dengan hakikat Allah. Karena itulah di ayat 19 dikatakan Yesus itu adalah kepenuhan Allah. Allah sepenuhnya ada di dalam Yesus. Dan di Yohanes 14 ayat 11 Yesus mengatakan, Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bila kita mengenal, bila kita melihat Yesus, maka kita bisa mengenal dan melihat Allah di dalam Dia. Tetapi yang kedua, kata gambar Allah. Kata gambar Allah ini dapat kita hubungkan dengan Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Di mana dikatakan di sana bahwa manusia dicipta segambar dan sepeta dengan Allah. Karena itu saudaraku, bila dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah, Paulus mau mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya memperlihatkan Allah. Tetapi Yesus juga mau memperlihatkan bagaimanakah hakikat kita manusia ada di dalam Yesus.
Yesus itu adalah Allah 100%, tetapi sekaligus juga adalah manusia 100%. Memang saudaraku itu sulit dimengerti oleh akal budi manusia. Tetapi itulah keunggulan Tuhan kita Yesus Kristus dari manusia dan dari ilah-ilah dan dari juru selamat yang lain. Sehingga Yesus Kristus itu bisa menjadi juru selamat yang paling sempurna. Dan yang ketiga dikatakan Yesus itu adalah yang sulung. Yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita tahu saudaraku bahwa bumi dan segala isinya ini diciptakan melalui firman Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada sejak dari mulanya. Dan dialah firman itu. Sehingga melalui dialah segala sesuatu diciptakan. Sehingga walaupun Yesus itu adalah manusia, dia bukanlah yang diciptakan. Tetapi justru segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu kita baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Dan yang keempat saudaraku di ayat 18 dikatakan lagi bahwa ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Saudaraku, kita tahu bahwa tugas utama Yesus adalah menebus manusia yang berdosa dari kuasa dosa. Sehingga dia mau memberikan nyawanya dan mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Tetapi kemudian dia bangkit mengalahkan kuasa kematian dan kuasa dosa itu. Sehingga di 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa artinya itu? Itu berarti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti akan dibangkitkan kembali seperti Yesus yang bangkit itu. Semua orang percaya akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal yang disediakan Yesus melalui pengorbanannya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, itulah keunggulan Tuhan kita Yesus. Tidak ada ilah, tidak ada juru selamat lain yang pernah bangkit mengalahkan kematian. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi masih ada lagi yang kelima. Di ayat 18 dikatakan Yesus itulah kepala jemaat. Bagaimana itu bisa? Kita tahu setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus bekerja membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Lalu orang-orang percaya itu dikumpulkan. Itulah yang menjadi gereja. Dan gereja itu adalah tubuh Kristus. Dan Kristus sendiri, Yesus sendirilah yang menjadi kepala dari gereja itu. Artinya, Yesuslah yang mengendalikan gereja. Dari Yesuslah gereja bisa berpikir, gereja bisa memahami segala kebenaran. Dan gereja itu dipersatukan dari semua suku, dari semua ras, dari semua benua, bahasa. Semuanya disatukan menjadi gereja. Termasuk jemaat di Kolose ini. Itu kita baca di ayat 21 dan ayat 22. Termasuk kita. Semuanya kita dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Itulah yang kita akui di konfesi HKBP pasal 8 yang mengatakan gereja adalah persekutuan dari orang-orang percaya kepada Yesus. Saudaraku, bila dikatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja, itu berarti bahwa kita ini adalah bahagian dari tubuh Kristus. Dan gereja itu, kita ini tidak bisa terpisahkan dari Kristus. Gereja tidak ada tanpa Kristus. Dan yang terakhir dikatakan di ayat 20 sampai 22, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sesudah ia
menghadapkan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka terbentanglah jurang yang sangat-sangat dalam yang memisahkan kita dengan Allah. Untuk itulah Kristus mau memberikan tubuhnya di kayu salib menjadi korban perdamaian, dan Allah berkenan menerimanya. Sehingga pengorbanannya itulah menjadi jembatan yang mendamaikan, yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Karena itulah ketika Yesus mati di Golgota dikatakan, maka tabir bait suci yang di Yerusalem itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Yang menyimbolkan bahwa kita manusia berdosa ini sudah bisa kembali berdamai dengan Allah di dalam Kristus. Karena itulah Yesus di Yohanes 14 ayat 6, ayat yang sangat terkenal itu mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus. Juru selamat yang lain hanya mampu menunjukkan itu jalan. Itu jalan keselamatan. Mereka itu sama dengan kami pengkhotbah-pengkhotbah ini. Tetapi hanya Yesus yang mengatakan dialah jalan itu sendiri. Karena jalan itu yang dibangunnya melalui pengorbanannya di kayu salib Golgota. Sehingga manusia berdosa bisa kembali kepada Allah di sorga. Sekali lagi saudaraku, inilah keunggulan dari Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Dia. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus menggambarkan keunggulan Yesus itu dengan sangat indah. Sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu di Kolose itu. Karena itulah Paulus mengajak jemaat Kolose dan mengajak kita hari ini agar kita tetap berpegang teguh pada iman dan ajaran yang benar. Jangan mau diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran lain. Ajaran inilah yang harus kita pegang dengan kokoh, bahwa Yesus itu benar-benar Allah tetapi juga benar-benar manusia. Dialah juru selamat yang sempurna. Saudara-saudaraku, di zaman ini di luar sana banyak orang yang bingung soal makna hidup, soal identitas dan soal arah hidup. Mengapa mereka bisa bingung? Karena mereka menjauh dari Yesus sumber hidupnya. Karena mereka tidak memiliki pengenalan yang jelas tentang Yesus. Sehingga ada yang bingung tentang makna hidup. Ada orang yang berpikir untuk apa aku ini hidup. Mereka merasa bahwa hidup ini hanyalah rutinitas saja. Kerja, makan, tidur, ulang lagi, kerja, makan, tidur, dan seterusnya. Tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sehingga walaupun mereka sudah punya uang banyak, sudah memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa, tetapi orang-orang seperti ini selalu merasa hidupnya itu hampa. Tidak ada artinya karena mereka tidak mengetahui apa makna hidupnya. Inilah saudaraku yang dijelaskan oleh Paulus di ayat 16b. Dikatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Sehingga sangat jelas bahwa kita ini adalah milik Kristus. Sehingga tujuan hidup kita itu sangat jelas, yaitu memuliakan Kristus dengan cara hidup kita. Dan arah hidup kita juga sangat jelas. Karena di Kolose 3 ayat 1 dikatakan lagi, agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita capai dalam hidup kita ini, semuanya itu harus mengarah ke satu titik. Disebutkan di Kolose itu, yaitu yang di atas, di mana Kristus Yesus bertahta. Kesitulah arah tujuan hidup kita.
Dan Yesus sudah menantikan kita di sana. Karena di sanalah tanah air kita yang abadi. Karena itu saudaraku, jangan bingung tentang arah hidupmu. Yang berikut banyak juga karena tidak mengenal siapa Yesus dengan jelas. Maka ada orang yang bingung dengan identitas dirinya. Tidak tahu siapakah dia. Ini terjadi karena mereka selalu menghadapkan dirinya dengan orang lain. Menghadapkan dirinya dengan dunia sekitarnya. Sehingga dia ingin menjadi seperti orang-orang di sana supaya dia merasa diterima. Dia ikut-ikutan menjadi seperti orang sana supaya dia diterima di sana. Orang-orang seperti ini menginginkan pengakuan dari orang lain. Dan orang-orang seperti ini sering mengalami krisis identitas. Sehingga mereka sering menjadi minder, sering menutup diri, atau mereka mau menggunakan topeng-topeng kepalsuan hidupnya. Saudaraku, firman Tuhan ini meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Dialah yang mencipta kita. Dan karena kita adalah orang berdosa, orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Dan dia memulihkan hidup kita, memulihkan juga identitas diri kita. Karena bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, pewaris hidup kekal. Itulah hebatnya. Itulah identitas seorang percaya. Saudara bukan tidak ada apa-apanya. Tetapi seorang yang percaya itu punya identitas yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Yaitu anak Allah, pewaris kerajaan Allah. Dan adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, agar kita memiliki tujuan hidup. Agar kita tidak kehilangan identitas di dunia ini. Sekarang jadikanlah Tuhan Yesus menjadi pusat hidupmu. Karena dialah yang mencipta kita. Dialah pemilik kita. Terutama dialah penebus kita. Dialah juru selamat hidup kita. Dialah yang memulihkan hidup kita. Dialah yang memulihkan identitas kita. Bahkan dialah yang telah menyediakan hidup kekal, anugerah hidup kekal bagi kita. Hari ini kita diajak, mari jadikanlah Yesus menjadi Tuhanmu. Biarlah seluruh hidupmu bertujuan untuk memuliakan Dia. Dan arahkan hidupmu ke tujuan akhir itu. Yaitu hidup kekal yang sudah disediakannya bagi kita. Dengan demikianlah maka kita akan berbahagia, bersemangat, menjalani kehidupan ini dalam semua musim-musim kehidupan kita. Karena kita tahu jelas siapa kita, siapa pemilik kita, dan apa makna hidup kita, kemana kita mengarahkan hidup kita, dan apa yang akan kita peroleh kelak di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Sehingga kami semakin mengenal Yesus dengan lebih jelas. Dengan pengenalan itulah kami menjadikan Tuhan Yesus menjadi pusat hidup kami. Karena dialah yang mencipta kami, pemilik kami, penebus kami, juru selamat kami, pemulih kami. Yang telah menyediakan tujuan hidup kekal bagi kami. Karena itu seluruh hidup kami bertujuan untuk memuliakan Yesus. Dan kami akan mengarahkan hidup kami ke tujuan akhir. Yaitu hidup kekal yang sudah disediakannya bagi kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha baik. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai hidup kami di setiap detik kehidupan kami. Akan menolong kami melawan si jahat dan menolong kami melakukan segala yang baik. Sehingga seluruh hidup kami menjadi ibadah bagi Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan semua orang yang sakit. Menguatkan kami yang lemah.
memberi kepastian bagi yang kehilangan arah hidup, membuat keluarga kami tetap saling mengasihi, menjagai anak-anak dan keturunan kami menjadi tetap setia dan takut akan Tuhan, memberi kami kesuksesan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan studi serta seluruh cita-cita hidup kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberi kami hikmat dan kuasa-Mu, juga terutama bagi semua hamba-hamba-Mu, juga para pegabar Injil-Mu, sehingga melalui mereka semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan iman umat-Mu juga semakin dewasa. Kami percaya juga Tuhan akan menjagai bangsa kami tetap solid, bersatu. Tuhan akan memberi pemerintah kami kearifan untuk mensejahterakan bangsa ini. Tuhan akan menggagalkan semua rencana jahat yang mau merusak bangsa ini. Biarlah pemerintah kami memerintah dalam hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang kekal, yang maha kasih, gunung batu andalan kami, dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerajaan dan
Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.